Assalamualaikum sahabat Kompas TV Kaltim. Selamat pagi dan kembali lagi bersama dengan saya Alia Royhana di program yang selalu setia menyapa pagi Anda, apalagi kalau bukan Mutiara Iman. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teladan Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Rudini Estos Emsos. Selamat pagi Ustadz. Pagi, Alia. Iya nih Ustadz. Bagaimana nih Ustadz kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, berkah, sukses pokoknya. Alhamdulillah semangat sekali ya Ustadz pada pagi hari ini. Hidup tuh harus semangat. Wah luar biasa nih. Jadi saya jadi ikut semangat Iya dong, juga. harus pokoknya. Nah Ustadz, supaya pemirsa di rumah nih bisa lebih kenal dengan Ustadz, boleh dong Ustadz ceritakan dulu sedikit nih aktivitasnya Ustadz sehari-hari ke pemirsa. Ya, jadi aktivitas saya itu hari-hari itu ya sebagai seorang suami yang memang juga bekerja di salah satu universitas di Kalimantan Timur, yaitu di Mula Warman University. Kemudian juga aktivitas yang khususnya adalah saya sebagai mubaligh atau dai yang menyapa seluruh jamaah ke seluruh pelosok negeri dari Sabang sampai dengan Merauke. Pada prinsipnya mensyiarkan agama adalah tugas kita bersama. Apatah lagi kita sebagai umat baginda Nabi SAW diperintahkan untuk terus berlomba dalam kebaikan. Dan alhamdulillah juga Mbak, saya hari ini juga diamanahkan oleh para kiai menjadi salah satu ketua, yaitu ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ataupun LDNU Kaltim. Tentunya dalam nuansa dakwah saya tidak pernah melepaskan dalam dunia kepramukaan, karena bagi saya pramuka itu sudah mendarah daging dalam diri saya. Wow, luar biasa nih. Nah, kita akan menggali ya Ustadz ya keteladanan Nabi Muhammad dalam bentuk kepramukaan bersama dengan Ustadz Rudini ini. Luar biasa. Bagaimana nih? Bagaimana kita pandangannya nih Ustadz Rudini? Menurut Ustadz, bagaimana teladan kita ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad? Jadi sebenarnya teladan itu artinya sesuatu percontohan, kalau bahasa kerennya itu udah relate dengan apa yang diucapkan serta apa yang dikerjakan, itu merupakan teladan. Hari ini itu kan kita krisis, banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi tidak semua orang bisa dijadikan contoh. Betul. Ketika seseorang bisa memberikan contoh dan bisa dijadikan contoh, bagi saya ini adalah teladan. Contoh, jangan jauh-jauh. Saya berbicara tentang sabar. Apakah saya sudah bisa menjadi orang yang sabar? Belum tentu. Iya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang bagi saya itu adalah phrase possession-nya itu jelas, masuk di akal, relate. Apa yang beliau ucapkan itu pula lah yang beliau kerjakan. Ini merupakan teladan, seperti itu. Iya, karena kejujuran beliau itu ya. Nah Ustadz, apa saja sih Ustadz sifat utama Nabi Muhammad dan yang paling mudah dan penting nih untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana Ustadz? Yang sangat terkenal itu kan Rasul itu adalah pribadi yang sampai diberikan gelar itu Al-Amin. Iya. Karena kejujurannya dapat dipercaya ya? Dapat dipercaya. Ya, salah satunya adalah sifat jujur, kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian fatonah. Nabi itu adalah pribadi yang sangat jujur. Maka pantas tatkala Nabi diamanahkan di usia 9 tahun, beliau itu ikut berdagang dengan pamannya ke negeri Syam. Gitu kan? Kemudian beliau itu diamanahkan untuk memegang dan menunggu barang-barang para kafilah-kafilah tatkala orang rombongan lah. Kafilah itu rombongan berdagang, dan Nabi itu diperintahkan untuk menunggu untanya, dan dalam unta itu, di punggung unta itu banyak barang-barang. Nah, saking kejujurannya Nabi, apa yang telah diperintahkan oleh orang tua yang mengamanahkan kepada beliau, ya beliau betul-betul. Sehingga hal itu mengantarkan beliau kepada panggung yang begitu sangat luar biasa. Dilirik, dibidik oleh saudagar kaya yang bernama Khadijah. Wasilahnya apa? Jujur. Nah, hari ini kan kita ini menurut saya, apalagi di generasi
zilenial, Gen Z gitu kan, bahwa kejujuran ini dianggap menjadi sesuatu yang sangat tabu. Padahal kita semua bisa kok jujur gitu loh. Memang ada yang mengatakan bahwa dalam sebuah keterangan ulil haqqi walau kana murad. Katakanlah yang benar meskipun itu menyakitkan. Cuma dalam perspektif ini ada tempat, ada waktu yang tepat yang bisa kita sampaikan. Dan Nabi Muhammad SAW jujurnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan relate banget gitu kan. Kejujuran ini istiqomah dia pegang teguh. Satu. Kedua, amanah. Hari ini kita ini kalau menitipkan omongan bisa lebih. Sementara nitipkan uang bisa berkurang. Artinya kita ini nggak amanah. Sementara Nabi itu betul-betul amanah. Gitu loh. Amanah sekali Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Bagaimana Rasulullah SAW itu ditugaskan sama Allah untuk menyampaikan. Tabligh itu ID makna menyampaikan. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan larangan, menyampaikan kabar gembira. Bahwa inilah yang harus disampaikan. Dakwah kan tidak boleh nakut-nakutin. Betul. Bukan hanya sekedar dakwah itu bukan hanya sekedar berbicara neraka, surga, tapi ada juga kita berbicara tentang bagaimana informasi yang menggembirakan, nggak boleh nakut-nakutin. Gitu loh. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dan juga menyampaikan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang terakhir adalah fatona. Rasul itu kan apa ya? Manusia yang sangat cerdas. Bahkan di dalam bukunya Syekh Ibnu Umar Khayyam tentang kejeniusan Rasulullah SAW. Andaikan Rasul itu tidak jenius, tidak cerdas, tidak mungkin tatkala beliau hendak dibunuh, beliau itu kehabisan ide. Contoh, suatu ketika Nabi itu menyandar di pohon kurma, tiba-tiba ada musuhnya namanya Daksur. Daksur itu langsung ngambil pedang, dihunuskan kepada lehernya baginda Nabi. Apa kata Daksur? Ya Muhammad, sekarang kamu tidak bisa berkutik lagi. Kalau di medan perang, kau bisa dilindungi oleh sahabatmu, banyak orang yang membelamu. Sekarang kau sendiri, siapa yang bakal menolongmu ya Muhammad? Kalau Rasul ini nggak cerdas, dia gupok. Seperti kita mungkin dapat ancaman, walaupun orang punya jurus, ya kan? Kalau dia gupok, lupa jurusnya. Tapi Nabi karena jeniusnya, karena hebatnya, kepintarannya, kecerdasannya, dia tenang. Tenang bagaimana? Dia ucapkan, Allah. Buah dari ketenangan itu, kejeniusan itu, kecerdasan itu, Daksur yang tadinya menghunuskan pedang, tangannya bergetar. Setelah tangannya bergetar, pedang itu diambil oleh baginda Nabi SAW. Begitu diambil, dihunuskan kembali oleh Nabi ke lehernya Daksur. Ya Daksur, sekarang giliran kamu. Siapa yang bakal menolongmu kalau pedang ini kau tebaskan di batang lehermu? Apa kata Daksur? Tidak ada lagi ya Muhammad, kecuali engkau mau memaafkan aku. Andaikan Nabi tidak memiliki kejeniusan, andaikan Nabi tidak memiliki rasa pemaaf yang luar biasa, inilah teladan. Mungkin udah dibunuh. Apa kata Nabi? Ya sudah, bawa pedang, jangan diulangi lagi. Enteng banget. Orang yang mau membunuh, udah digituin aja gitu loh. Kalau saya, tidak ada urusan. Ya kan? Ayo pokoknya, gitu kan? Itulah Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin itu ya menjadikan alasan kenapa teladan Nabi Muhammad ini masih relevan untuk kita semua, termasuk generasi muda sampai hari ini ya Ustadz ya. Oke. Nah Ustadz, luar biasa banget, baru awalan aja nih kita udah dapat tentang cerita bagaimana Nabi Muhammad begitu tenang ya Ustadz ya. Luar biasa. Pokoknya bagi saya kisah Nabi Muhammad itu menjadikan orang yang lemah menjadi kuat, orang yang depresi menjadi bangkit, orang yang lagi galau, dia akan memiliki energi yang sangat luar biasa. Karena Nabi Muhammad itu, ketika seseorang mengenalnya, dia akan jatuh cinta. Ketika dia sudah jatuh cinta, apapun akan rela untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, sudah kita jadikan teladan Nabi ini sebagai panduan. Namun bagaimana nih nanti teladan itu bisa kita terapkan di bidang kepramukaan. Nah, ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman. Kembali lagi di Mutiara Iman.
Masih bersama dengan saya Alia Rehana dan narasumber kita yang sangat bersemangat pagi ini, Ustadz Rudini. Nah, Ustadz, sebelumnya kan tadi kita udah bahas nih teladan Nabi Muhammad untuk dijadikan panduan hidup. Sekarang kita bahas nih teladan Nabi jika diterapkan di kepramukaan nih Ustadz. Sebagai seorang dai pramuka nih Ustadz, bagaimana sih Ustadz melihat pramuka sebagai media untuk menghidupkan nilai-nilai teladan Nabi? Silahkan Ustadz. Kenapa saya mengambil pramuka dan itu sangat relate terhadap percontohan saya, percontohan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu adalah orang yang sudah mandiri sejak kecil. Usia 2 bulan dalam kandungan ditinggal wafat oleh ayahnya. Usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibundanya. Lalu dia tinggal dengan kakeknya. Usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Lalu dioper kepada pamannya. Pamannya namanya Abu Thalib dan anaknya Abu Thalib itu sangat banyak. Di usia ke-9 tahun, Nabi sudah berdagang. Nabi menjadi pengembala kambing. Di situ ada letak kedisiplinan dan kemandirian. Dan menurut saya, ini adalah sesuatu yang disajikan dalam pramuka, bentuk kemandirian dan kedisiplinan. Contoh, tertuang di dalam Dasar Dharma yang ke-8, disiplin, berani, dan setia. Ya kan? Orang itu harus disiplin. Kalau orang sudah disiplin, apapun menjadi sesuatu yang enak. Contoh, kenapa di dalam perspektif Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, sholat itu ada waktunya. Itu kita harus disiplin. Bagaimana waktu itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Menyepelekan waktu, kita akan dihina. Siapapun yang menyepelekan waktu, dia akan merugi. Kenapa? Karena waktu ini tidak bisa diulang. Jadi, apabila kita memaksimalkan waktu kita tidak akan pernah menjadi orang yang merugi, melainkan kita akan menjadi orang yang beruntung. Satu. Kedua, Rasul itu adalah orang yang sangat mandiri. Coba bayangkan, nggak punya bapak, nggak punya mama, nggak punya kakek, tinggal dengan paman, pamannya serba kekurangan, tapi dia memilih menjadi pengusaha sejak kecil. Luar biasa ya. Menjadi pengembala kambing itu mengajarkan Nabi itu tentang detailisasi. Jadi Nabi itu hebatnya dalam Sirah Nabawiyah yang telah ditulis oleh Syekh Sofyan Rahman Al-Mubarakfuri dan juga yang ditulis oleh cendekiawan Eropa, namanya itu Dr. Martin Links. Ketika beliau masuk Islam, berubah namanya menjadi Syekh Abu Bakar Sirajuddin. Mereka berdua ini mengatakan bahwa Nabi menjadi pengembala ini adalah pengajaran ataupun belajar beliau tentang detailisasi. Jadi Nabi itu tahu posisi kambing sedang pilek, tahu dia posisi kambing sedang sakit perut, tahu dia posisi kambing sedang beraknya itu ataupun buang air itu tidak bagus, mencret. Dia tahu. Apapun yang terjadi oleh kambing itu dia tahu. Saking detailnya Nabi. Makanya wajar. Nah, berarti kan Nabi ini mencintai manusia, mencintai hewan, mencintai tumbuhan. Maka lahir dalam dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi andaikan ini banyak orang memahami, ternyata Nabi itu adalah orang yang disiplin. Berarti kalau kita bicara disiplin, pramuka banget nih. Nah, sayangnya pergeseran nilai-nilai itu di era zaman sekarang ini, inilah yang perlu barangkali kita tingkatkan kembali. Artinya, para pembina-pembina pramuka, para ustadz mubalik, ini harus memahami bahwa ternyata Islam itu agama yang unik, agama yang keren, dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, keren banget ya. Cakep banget gitu. Dari kecil udah bisa mandiri. Betul. Padahal ngembala kambing itu kan sulit. Sangat sulit sekali. Apalagi kondisi geografis yang ada di Mekah itu tidak seperti Indonesia. Kalau kita ke Mekah itu mencari rumput-rumput kan setengah mati, susah. Dan itu mengembala kambing menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Nabi itu memang udah ada tanda-tanda kenabian sehingga apapun yang dipegang ataupun yang diurus sama beliau itu memang harus dibantu sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kemudian beliau beranjak gitu kan menjadi pengusaha dan lain sebagainya bersama dengan Khadijah.
Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam pramuka kita diajarkan tentang bagaimana harus menciptakan bentuk wirausaha, entrepreneurship, gitu loh. Ya kan? Maka Nabi ini menurut saya adalah entrepreneurship yang sangat istimewa. Coba bayangkan, direktur utamanya ini, kalau saya boleh membayangkan ya, direktur utamanya ini adalah Khadijah. Komisaris keuangannya itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ali sampai jatuh cinta? Karena Nabi Muhammad tuh komisaris yang sangat istimewa. Luar biasa sekali ya, Luar biasa. dalam segala bidang Betul. teladannya. Oke Ustadz, boleh nih Ustadz ceritakan pengalaman nyata Ustadz nih, ketika nilai-nilai Islam dan juga pramuka ini bertemu dan memberikan dampak positif. Boleh nih Ustadz. Saya sering menyampaikan dalam setiap panggung dakwah saya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata orang yang paling mulia itu bukan orang yang punya duit. Orang yang paling mulia itu bukan mereka yang punya jabatan. Orang yang mulia itu bukan mereka yang memiliki kemiskinan. Orang yang mulia itu bukan berarti mereka yang memiliki sesuatu yang paling berharga. Tapi ternyata Allah katakan dalam Al-Quran, orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Dan sosok manusia yang bertakwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam pramuka ada istilah tuh, dalam dasar dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Ini kalau nyontohnya bukan kepada Nabi Muhammad, lalu kepada siapa? Soalnya ciri-ciri orang yang bertakwa menurut saya ada semua di Nabi. Dalam Al-Quran itu kan dikatakan begini, Pak. Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Orang yang bertakwa itu mereka yang mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan susah maupun senang. Coba. Nabi doang ya. Nabi Muhammad ini. Nah, kalau kita yang sedekah lagi banyak duit mah gampang. Gimana kalau lagi susah tetap sedekah? Nabi Muhammad itu masih bisa melakukan itu. Gitu loh. Ya kan? Satu. Dulu ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa kan? Yang kedua, apa kata Quran? Ya kan? Wal kaziminal ghaiz, mereka yang mau menahan amarah. Nabi tuh menahan amarah banget. Banget. Ya kan? Dilemparin di Taif kan? Di Taif lemparin, pelipisnya pecah, darahnya menetes ke tanah. Ditawarin bantuan sama Jibril. Ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar kami binasakan masyarakat Taif. Apakah kau mau kuambilkan air laut, kutumpahkan ke masyarakat Taif? Atau gunung kuangkat, kuhimpitkan ke masyarakat Taif? Apa kata Nabi? Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Biarkan saja. Suatu saat nanti, saya yakin dari anak keturunan mereka ada yang beriman kepadaku dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak marah. Tadi dihunusin pedang juga. Hunusin pedang, dilemparin. Apalagi? Ini yang ketiga. Apa tuh Ustaz? Wal afina anin nas. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini yang sering saya sampaikan pada saat saya ketemu dengan teman-teman ataupun saya belajar ceramah gitu kan, tabligh, menyampaikan bahwa di dalam situ ada nilai kesetiakawanan dalam pramuka, ada nilai ketakwaan di pramuka. Disinilah bertemu sumbu itu antara pramuka dan keislaman, bahwa pramuka hadir ini sebagai media, sebagai cara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Masya Allah, keren banget ternyata ya. Dari pramuka bisa jadi media untuk menciarkan Islam. Betul. Atau memang dari pramuka itu sendiri terinspirasi dari teladannya Nabi. Iya betul. Jadi saya jujur, saya ikut pramuka itu kan di usia SMP ya. SMA ikut, kuliah juga ikut. Dan ternyata luar biasa. Saya baru menemukan itu mungkin 2 minggu yang lalu. Bapak Pandu Dunia yang kami yakini beliau adalah yang menemukan pramuka tentang kepanduan, namanya Robert Stephenson Rhodes Bodenford, ya kan? Beliau itu adalah Bapak Pandu Dunia. Dan ternyata baru 2 minggu lalu saya menemukan sebuah artikel Bodenford menerbitkan organisasi kepanduan di Inggris itu ternyata terinspirasi dari gerakan orang Islam. Kapan? Tatkala beliau tugas di Afrika Selatan, ya kan? Lalu beliau itu ngelihat
orang yang baru pulang haji. Mereka itu mendirikan tenda, di situ ada kesetiakawanan, ada kedisiplinan, ada kemandirian. Dan yang paling terpenting nih, ada kesederhanaan. Masya Allah. Lah kalau di tenda mana bisa kita bermewah-mewahan? Betul. Ada bentuk kesederhanaan yang luar biasa, ya kan? Iya, betul. Dan hari ini kita membutuhkan itu. Tapi terkadang kan kita banyak flexingnya daripada sederhananya. Ya, ini luar biasa. Menurut saya dari situlah ternyata Baden Powell itu terinspirasi dari ajaran Islam. Siapa yang membawa Islam kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Nah, Ustaz makin seru aja nih. Tapi kita harus jeda sejenak. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Mutiara Iman. Pemirsa Mutiara Iman, kembali lagi bersama dengan saya Alia Rayhana dan juga Ustadz kita yang luar biasa, Ustadz Rudini. Nah Ustadz, tadi kita sudah bahas nih Ustadz bagaimana teladan Nabi sangat begitu mempengaruhi di bidang kepramukaan ya Ustadz. Sekarang kita nih pengen dapat motivasi dan juga ajakan nih untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan Ustadz. Menurut Ustadz, apa sih harapan Ustadz untuk generasi muda kita agar tidak sekedar mengenal saja, tapi juga mengamalkan teladannya Nabi Muhammad Ustadz? Boleh Ustadz? Teman-teman, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin kita akan tumbuh rasa cinta dalam hati kita? Bagaimana mungkin rasa sayang itu akan mekar dalam relung jiwa kita kalau kita tidak pernah mengenal sosok Nabi Muhammad SAW? Kalau engkau, para pencinta bola, mengidolakan Cristiano Ronaldo, dan kalau engkau, para perempuan, banyak mengidolakan Lee Min Ho, sejatinya, teman-teman sekalian, seharusnya jauh daripada itu. Kita harus lebih mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu di semuanya ada di Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu, kata Imam Bushiri dalam Maulid Ad-Dibai, Nabi itu adalah orang yang sangat hebat. Lagi duduk hebat, lagi berdiri hebat, lagi berjalan hebat, ketemu kawannya hebat, ketemu lawannya hebat, berangkat ke pasar hebat, di hadapan istrinya hebat. Kalau kita mencari orang yang memiliki kehebatan di seluruh aspek, susah. Dan Nabi Muhammad itu memiliki itu. Itu pentingnya Nabi Muhammad SAW, kegantengannya, ketampanannya melebihi Yusuf alaihissalam. Kenapa kita masih meragukan dan tidak mengidolakan Nabi Muhammad? Karena bagaimana mungkin kita mau mengidolakan orang kita tidak pernah membaca sejarahnya, kita tidak pernah mengenal tentangnya. Kalau kita banyak membaca tentang kisah Nabi Muhammad, luar biasa. Dia bisa bercanda. Dia sangat cerdas. Dan hebatnya Nabi Muhammad itu, kalau kumpul sama kawan-kawannya, yang kumpul itu 10. Seluruh kawan-kawan yang 10 itu, di dalam hatinya merasa, saya adalah orang yang dispesialkan sama Nabi. Masya Allah. Semuanya merasa spesial. Merasa spesial. Kan susah model begini. Berarti Nabi itu memperlakukan orang itu sedemikian rupa luar biasanya. Maka teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Meningkatkan motivasi diri kita kalau kita mengenal dengan baginda Nabi SAW. Kalau kita hari ini Mbak berbondong-bondong mencari pertolongan kepada orang yang kita anggap dia bisa menolong kita. Padahal itu belum tentu. Sementara Nabi Muhammad sudah dijelaskan bahwa beliau ini mencintai kita, menyayangi kita, bahkan cintanya itu bukan hanya di dunia. Sampai nanti di akhirat ya, kita akan diberikan syafaat. Coba, siapa coba yang bisa seperti itu? Kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, untuk meningkatkan bagaimana kita mencintai Nabi, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi,
Carilah sesuatu itu yang menyenangkan. Islam itu nggak kaku. Artinya itu Nabi Muhammad itu hadir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat bagi sekian alam. Maka oleh karena itu, mulai dari hari ini jangan pernah menunggu nanti, karena nunggu nanti keburu mati. Jangan nunggu kapan-kapan, nanti takutnya keburu kapan. Lebih baik mulai dari sekarang, belajarlah mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ibaratkan Nabi Muhammad itu sebuah bintang. Kalau hari ini para generasi Gen Z belum bisa menjadi bintang, nempellah kepada bintang. Kalaupun kau tidak bisa menjadi bintang, setidaknya kau akan terciprat, terpancar oleh sinar itu sendiri. Luar biasa nih Ustaz. Nah, tadi Ustadz sudah jelasin nih, berarti tantangannya emang kita nih kurang baca sejarah, kurang mengenal, sehingga jadi tidak mampu mencontoh teladannya Nabi Muhammad ya Ustadz ya. Oke. Makanya saya juga sebagai seorang dai harus utuh, harus artinya nggak boleh lemah dalam literasi. Kadang-kadang kita ini kan menyampaikan pesan tentang Nabi, menjelaskan tentang karakteristik Nabi, menjelaskan akhlak Nabi, teladan Nabi, itu sebatas yang kita ketahui. Contoh misalkan, Nabi itu nggak pernah bercanda, Nabi itu nggak suka bercanda. Dari mana? Nabi suka bercanda. Nabi senang dengan orang yang suka guyon, gitu loh. Contoh, Nabi itu kan punya kawan, namanya Nuaiman. Nuaiman tuh sahabatnya Nabi. Yang lucu ya? Yang lucu, yang suka bercanda. Dan Nabi itu senang kalau ada Nuaiman tuh udah senang gitu. Ya kan, berarti kan asik gitu. Coba bayangkan, Nabi itu kan kalau kalau kita tahu seasik ini gitu loh, gitu kan. Ternyata Nabi itu bukan hanya sedang ngurusin sholat doang, bukan ngurusin puasa doang, agama terus. Bukan Jadi ada hubungan muamalah yang banyak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya saya bilang tadi, Nabi Muhammad kalau kita bicara jenderal, ya panglimanya jenderal. Kalau kita bicara presiden, ya kepalanya presiden. Kalau bicara tentang hebatnya orang memimpin rumah tangga, beliau jenderalnya rumah tangga, gitu loh. Makanya coba bayangkan, bagaimana Nabi itu memuliakan istrinya. Contoh, tidak semua orang yang bisa memperlakukan istrinya dengan panggilan yang menyenangkan. Nabi itu sedemikian itu loh, mengajarkan. Kamu kalau menyenangkan pasanganmu, mulailah dari panggilannya. Bukan hanya pada saat dekat belum nikah, kita ayang, mbep, ya kan? Nabi itu memanggil Aisyah itu dengan Khumairah. Ya Khumairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Ya, ada yang nanya, Ustaz, gimana saya memanggil istri saya itu kemerah-merahan? Istri saya tidak merah pipinya, terus hitam, Ustaz. Ya kalau hitam, si manis. Si manis, ya kan? Boleh. Tapi kalau bahasa Arab hitam itu, Mbak ya, apa tuh Ustaz? Aswadun. Jadi panggil istri kita, ya Aswadiyah. Wah, istri yang kehitam-hitaman. Ustaz, istri saya putih. Kalau putih, bahasa Arabnya Abyadun. Maka panggil istri kita dengan panggilan, ya Abyadiyah. Wah, istriku yang keputih-putihan. Penyakitan. Ya kan? Atau, Ustaz, istriku tidak putih, terus tidak hitam, tapi pipi kanannya merah, pipi kirinya warna kuning, jidatnya warna hijau. Gimana kalau manggil nih? Gimana, Pak? Apa tuh? Pipinya merah, kuning, hijau. Gimana manggilnya? Panggillah kalau menemukan seperti ini dengan panggilan, ya lampu lalu lintas. Oh, ya Ustaz yang nge-like dulu. Iya kan? Begitu. Jadi artinya itu Nabi itu menyenangkan istri itu dengan sesuatu yang sangat istimewa. Coba bayangkan, sebagai seorang suami kalau menerapkan ini kepada istri, bahkan tiap malam Nabi Muhammad itu minta maaf kepada istrinya, Khadijah pun demikian. Jadi ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Kalau seseorang memuliakan, pasti orang lain akan memuliakan. Contoh, jangan ada kepasangan lah. Dalam kitab Al-Awamir dikatakan, may yukrimni ukrimhu. Siapa yang pengen dimuliakan, muliakan seorang. Saya misalkan, kalau muliakan Mbak, nggak mungkin Mbak menghinakan saya. Betul. Kalau saya spesialkan Mbak, mau nggak Mbak menghinakan saya? Tidak mungkin. Jadi hukum tabur tuai itu nyata adanya. Muliakan seseorang, pasti orang akan memuliakan kita.
Luar biasa nih Ustadz. Nah, sungguh Ustadz pagi hari ini kita belajar kejujuran, Betul. keikhlasan, dan kasih sayang. Terima kasih banyak loh Ustadz Rudini karena sudah Sama-sama. berbagi pengalaman dan juga ilmu pada pagi hari ini. Dan semoga pemirsa yang ada di rumah dapat mampu menerapkan teladan Rasulullah dalam kehidupan Amin. sehari-hari ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ternyata kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Mungkin boleh deh Ustadz, sebagai penutup Ustadz kasih closing statement. Teman-teman dimanapun Anda berada, mencintai Nabi Muhammad, ternyata cinta itu tidak akan pernah putus di dunia, bahkan sampai di akhirat. Rasul mengatakan, siapa yang mencintaiku, maka kelak nanti kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai Nabi Muhammad, nanti akan bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Oke Ustadz, semoga kita bisa lagi berbincang-bincang lagi ke Amin. depannya ya Siap. Ustadz ya. Amin. Nah pemirsa, itu dia episode kita pada pagi hari ini. Saya Alia Raihana dan juga Ustadz Rudini Esos Emsos pamit undur diri. Sampai jumpa di Mutiara Iman berikutnya.